Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan ada 5 syarat diterimanya taubat. 5. Ini harus kita hafal ini Pak. Karena kita semua mau taubat kan? Iya. Taubat. Syarat yang pertama, ikhlas karena Allah. Taubat itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah tidaklah diterima oleh Allah kecuali terpenuhi 2 syarat. Yang pertama sesuai dengan petunjuk Nabi, yang kedua apa? Ikhlas. Jadi taubatnya memang karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Bukan karena orang tua, bukan karena calon istrinya, bukan karena orang kampung, enggak. Dia taubat karena Allah. Yang kedua adalah meninggalkan perbuatan dosa tadi. Ini tanda seorang itu benar-benar di dalam bertaubat, dia meninggalkannya. Kalaupun ada orang masih mengaku dia bertaubat, saya sudah bertaubat ini kepada Allah, tapi masih aja melakukan perbuatan dosa, maka ini tidak dikatakan bertaubat. Iya kan? Saya taubat sama, tapi di tangannya masih aja main chip. Hah? Ini taubat ini Pak? Ya enggak lah. Orang taubat itu dia meninggalkan perbuatan dosanya. Yang ketiga, syarat taubat adalah dia menyesalinya. Harus ada penyesalan di dalam hatinya. Enggak boleh ada perasaan bangga. Alhamdulillah, saya sempat merasakan itu. Nikmat ternyata. Enggak boleh jamaah. Harus apa? Menyesal. Enggak boleh kita berbangga, apalagi berbangga sambil menceritakan kepada orang lain. Hati-hati ini bapak-bapak. Tidak boleh menceritakan dosa kepada orang lain. Diancam oleh Nabi. Nabi pernah mengatakan, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku itu akan diampuni oleh Allah kecuali mujahirin. Siapa ini mujahirin? Kata Nabi, orang yang bermaksiat di malam hari, lalu Allah tutupi dosanya. Di pagi harinya dia sendiri membongkarnya. Dia cerita kepada orang dengan bangganya. Kadang-kala kan kita lagi duduk-duduk bersama teman kita terpancing nih Pak. Saya dulu waktu masih muda, saya pernah curi mangga tetangga. Oke lah kalau curi mangga tetangga itu kecil. Kalau yang lebih besar dari itu, jangan diceritakan. Orang yang seperti ini terancam tidak diampuni sama Allah. Jadi harus menyesal. Rasa malu lah, itu dosa, bukan untuk diumbar-umbar Pak. Yang keempat sekarang. Ya, yang keempat adalah bertekad untuk tidak terjatuh ke dalam dosa tadi. Berniat kuat, berazam di dalam hatinya. Saya nggak akan ngulangin ini, meskipun nanti ada kesempatan. Sudah bertekad. Berbeda dengan orang yang meninggalkan suatu perbuatan haram karena memang kondisi memaksa dia, tapi nanti di saat ada kesempatan dia lakukan lagi. Ini nggak dikatakan orang yang bertobat. Saya berhentilah ngisap sabu-sabu, taubat. Dia bilang taubat karena duitnya lagi habis nih Pak. Nanti pas ada duitnya dia beli lagi. Ini gak taubat ini. Tapi dia menyesal. Setelah menyesal, dia bertekad, saya gak akan mengulang itu. Yang kelima syaratnya adalah dia bertaubat di waktu masih diterimanya taubat. Karena di sana ada 2 waktu di mana taubat seorang hamba tidak diterima oleh Allah. Waktu yang pertama adalah ketika ruhnya sudah sampai di tenggorokan Pak. Ketika malaikat maut sudah datang menghampiri kita. Kadang-kala disitulah timbul penyesalan kita. Lalu kita ingin menyatakan taubat kepada Allah, nggak diterima taubat kita. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari Fir'aun? Bagaimana Fir'aun hidup dengan congkaknya, dengan angku dan sombongnya. Di saat ruhnya sudah sampai di tenggorokan baru mau bertobat. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru mau bertobat. Padahal dahulu kamu adalah orang yang suka melakukan kerusakan dan suka melakukan maksiat. Subhanallah. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat. Jadi sepanjang kita masih melihat matahari terbit dari timur, perbanyak taubat Pak.